Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rayhan Tadibila, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan membuat video yang dimana video ini untuk menjawab soal ujian akhir semester atau UAS dalam mengerjakan pelaksanaannya berupa video. Di sini ada nama saya yaitu Rayhan Tadibila, lalu kelasnya saya berasal dari kelas F4 PAI. Lalu mata kuliahnya itu mengenai filsafat pendidikan agama Islam. Dan dosen pengampunya yaitu Dr. Iqbal Ahmad Muzaki MPD. Baik, langsung tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Yang dimana di sini ada 8 soal. Jadi kita akan menjawab persoalannya satu persatu. Soal yang pertama yaitu demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesejahteraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasi tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Baik, di sini langsung saja kita langsung lihat jawabannya. Jadi demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI menurut H.A.R. Taylor, demokratisasi pendidikan adalah upaya mewujudkan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk berkembang melalui potensi masing-masing. Demokratisasi pendidikan merupakan upaya memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya maupun agama. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini atau PAI, demokratisasi pendidikan berarti memberikan ruang kepada siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi dan menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam proses pembelajaran secara adil. Prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk mengakses materi pembelajaran, penggunaan metode diskusi dan kerja kelompok, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat selama tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan bagi siswa, tetapi berperan sebagai fasilitator juga yang membimbing siswa dalam menemukan dan mengembangkan pemahamannya sendiri. Dalam era digital ini, penerapan demokratisasi pendidikan dapat dilakukan melalui penggunaan Learning Management System atau LMS, video pembelajaran, forum diskusi daring, dan berbagai sumber belajar digital yang dapat diakses kapan saja. Namun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta penyalahgunaan teknologi oleh peserta didik. Menurut R.R. Taylor, demokratisasi pendidikan bertujuan menciptakan pendidikan yang adil, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya. Oleh karena itu, guru PAI perlu memastikan bahwasannya seluruh siswa mendapatkan hak belajarnya yang sama sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal. Referensinya dari Taylor, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, mengutip dari repository windkt.ac.id. Lalu ada pertanyaan kedua. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek
akal, dan adab. Substansikan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan konsistensi ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Baik, kita lanjut jawab pertanyaan kedua. Konsep pendidikan Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka. Jadi pemikiran ini merujuk pada konsep pendidikan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah yang menekankan pembelajaran bertahap sesuai perkembangan peserta didik. Ibnu Khaldun juga memandang peserta didik sebagai proses berlangsung secara bertahap sesuai perkembangan dan kemampuan peserta didik. Dalam kitab Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa pembelajaran harus melalui dari konsep yang sederhana, kemudian dilanjutkan kepada konsep yang lebih kompleks agar peserta didik mampu memahami ilmu secara mendalam. Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Jadi kurikulum merdeka juga memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik sehingga proses pembelajaran ini lebih efektif. Sebagai contohnya, dalam pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP pada materi zakat, guru dapat melalui dengan menjelaskan pengertian zakat terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan jenis-jenis zakat, dilanjutkan dengan latihan penghitungan zakat sederhana, dan akhirnya mengajak siswa untuk melakukan proyek sosial berupa pengumpulan zakat atau infak di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ilmu Khaldun, pendidikan yang baik harus memperhatikan perkembangan akal terlebih dahulu, moral, dan keterampilan peserta didik secara seimbang. Oleh karena itu, model pembelajaran bertahap ini sangat relevan diterapkan dalam pendidikan modern pada saat ini. Saya mengutipnya dari Ibnu Khaldun Muqaddimah, repositori uinmalang.ac.id. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu, agama, dan sains dalam pendidikan. Evaluasi dan referensi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar pada saat ini. Jadi integrasi ilmu agama menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu dalam sistem pendidikan Islam. Menurut beliau, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang soleh secara spiritual, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual yang mampu menjawab tantangan zaman pada saat ini. Jadi pemikiran ini sangat relevan juga dalam menghadapi dekadensi moral yang terjadi di kalangan pelajar saat ini. Banyak peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi kurang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan modern. Contohnya pada materi penjagaan lingkungan hidup, guru PAI dapat menghubungkan ayat-ayat Al-Quran tentang larangan berbuat kerusakan di bumi dengan materi PAI mengenai pencemaran lingkungan. Selanjutnya, siswa diajak untuk melakukan kegiatan penghijauan atau pengelolaan sampah di sekolah sebagai bentuk implementasi ajaran Islam. Dengan model pembelajaran seperti ini, peserta didik akan memahami bahwa ilmu agama dan ilmu umum itu saling melengkapi dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Referensinya mengambil dari Ahmad Dahlan dan Pemikiran Pendidikan Muhammadiyah. Referensi ums.ac.id.
Lalu yang keempat, Kiai Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Jadi di sini kita suruh menganalisis pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Jadi analisisnya, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang akhlak dan tawadu. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh adab guru dan murid. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menegaskan bahwasannya keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh adab atau akhlak. Dalam kitab Adab Alim wal Muta'alim, beliau menjelaskan bahwa guru dan murid harus memiliki etika yang baik dalam proses pembelajaran. Menurut beliau juga seorang murid harus menghormati guru karena guru merupakan perantaraan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap tawadu juga mencakup sopan santun, penghormatan kepada guru, merupakan bagian penting dalam memperoleh keberkahan ilmunya yang diajarkan kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan modern ini, nilai-nilai tersebut tetap relevan. Saat ini masih sering ditemukan perilaku siswa yang kurang menghargai guru, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, pembelajaran PAI perlu menanamkan nilai adab melalui pembiasaan salam, sikap hormat, etika bicara, dan penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Guru juga harus menjadi teladan dalam akhlak sehingga siswa dapat mencontoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Referensinya dari Kiai Hasyim Asy'ari, ada buku Adab Alim wal Muta'alim, responsif win.jkt.ac.id. Jadi kasus ini tuh kita sudah tahu gitu kan, kemarin sempat rame di media sosial, entah itu gurunya ada problem sama murid sehingga murid melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan mengacungkan jari tengahnya di kamera, direkam gitu ketika guru tersebut sedang mengajar gitu. Nah itu mungkin ada suatu alasan juga kenapa siswa tersebut melakukan tindakan tidak senonoh itu gitu. Entah itu siswanya dendam terhadap guru tersebut atau sebaliknya guru tersebut pernah melakukan kekerasan atau kesalahan terhadap siswa tersebut. Intinya yang kita ketahui berarti si murid tersebut tentang adab atau akhlaknya itu kurang gitu, karena gitulah, kurang ketinggalan beritanya juga saya. Lanjut, ada Ahmad Hasan, Persatuan Islam Persis, menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Jadi di sini juga soalnya itu tentang analisis. Jadi kita harus menganalisis pemikiran dan nilai Ahmad Hasan dalam konteks kurikulum pendidikan agama saat ini. Apakah pemikiran tersebut itu mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Jadi kita di sini sudah berargumen dan mencari tahu tentang hal tersebut. Nah, pemikiran Ahmad Hasan Persis, Persatuan Tokoh Islam. Jadi Ahmad Hasan merupakan tokoh Persatuan Islam atau Persis yang menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pendidikan Islam. Menurut beliau, seluruh proses pendidikan itu harus dilandaskan atau didasarkan pada ajaran yang memiliki landasan yang jelas dari kedua sumber tersebut. Jadi pemikiran Ahmad Hasan ini dapat dipandang sebagai perpaduan antara sikap konservatif dan reformasi
reformis. Dari sisi konservatif, beliau berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam dengan menghindari praktik-praktik yang tidak memiliki dasar syariat. Namun dari sisi reformis, beliau mendorong penggunaan akal, ijtihad, dan pemikiran kritis untuk menjawab persoalan zaman yang sedang tidak berubah lah. Dalam konteks pendidikan saat ini, pemikiran Ahmad Hasan juga dapat diterapkan dengan mengajarkan peserta didik untuk memahami dalil secara benar sekaligus mampu berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan peserta didik yang taat beragama, tetapi juga mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana. Referensinya dari Ahmad Hasan dan pemikiran pendidikan Islam. Repositori UIN suska.ac.id. Lalu ada soal nomor 6. Ontologi epistemologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Sorry guys, agak belibet. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisis bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan penyusunan visi dan misi program studi pendidikan Islam. Lagi-lagi kita suruh menganalisis tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan pendidikan Islam. Jadi kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini menjadi dasar filosofis dalam penyusunan visi dan misi pendidikan Islam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan Islam yang menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, isi, metode, dan arah pendidikan. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun sistem pendidikan Islam yang utuh. Ontologi juga membahas tentang hakikat atau hakikat keberadaan sesuatu dalam pendidikan Islam. Ontologi menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jasmani, akal, dan ruh. Manusia tidak hanya bertugas mencari ilmu untuk kepentingan dunianya, tetapi juga untuk beribadah dan menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang. Lalu di sini ada kajian tentang epistemologinya. Epistemologi itu membahas sumber dan cara memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Jadi dalam Islam, sumber ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman saja, tetapi juga dari wahyu berupa Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, pendidikan Islam mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang luas dan seimbang antara keduanya gitu. Lalu aksiologi itu yang dimana namanya juga udah aksiologi gitu, jadi aksiologi ini membahas nilai dan tujuan. Jadi tujuannya itu untuk penggunaan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu harus memberikan manfaat bagi diri sendiri terutama, lalu bagi masyarakat dan lingkungan serta digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang tidak memberikan kemaslahatan itu dianggap belum mencapai tujuan pendidikan Islam yang sesungguhnya. Jadi ketiga pilar ini itu menjadi acuan utama atau landasan utama untuk memahami filsafat. Konsep ketiganya tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Misalnya menjadi program studi pendidikan agama Islam yang unggul, menghasilkan pendidikan profesional, berakhlak mulia, dan berwawasan keislaman, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
Melalui landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini, pendidikan Islam tidak hanya berpotensi pada penguasaan ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan pengabdian kepada masyarakat. Referensinya dari Hasan Lagulu, Filsafat Pendidikan Islam, dan Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam. Ini dari ngutip dari UIN Malang, lalu yang keduanya dari UIN Jakarta. Kita jawab yang pertanyaan nomor 7. Saya Nakib Al-Atos memperkenalkan konsep takdib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Jadi evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi penyusunan RPP-nya konsep takdib Syekh Muhammad Nakib Al-Atos dalam pendidikan Islam. Al-Atos menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan sekedar transfer ilmu, melainkan pembentukan manusia yang beradab melalui konsep takdib. Syekh Muhammad Nakib Al-Atos memperkenalkan konsep takdib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Menurut Al-Atos, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu saja, tetapi juga proses pembentukan manusia yang beradab. Takdib berasal dari kata adab yang berarti menempatkan sesuatu kepada tempat yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Atos, krisis pendidikan modern terjadi karena pendidikan terlalu menekankan aspek intelektualnya dan mengabaikan pembentukan karakternya gitu. Akibatnya banyak individu yang memiliki ilmu tinggi tetapi kurang memiliki moral dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan agama Islam, konsep takdib sangat relevan diterapkan dalam penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Guru tidak hanya menargetkan siswa memahami materi, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, pada materi sholat, tujuan pembelajaran tidak hanya agar siswa mampu menjalankan pengertian dan tata cara sholat saja, tetapi juga pembiasaan disiplin waktu, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penilaian pun tidak hanya berfokus pada aspek kognitifnya, tetapi juga sikap dan perilaku peserta didik. Selain itu, guru harus menjadi teladan dan bersikap jujur, disiplin, dan santun karena keteladanan merupakan bagian penting dalam konsep takdib. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh ilmu tetapi juga memiliki adab yang baik sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah berbagai permasalahan moral yang terjadi pada generasi muda saat ini, konsep takdib menjadi sangat penting untuk diterapkan karena mampu mengembalikan tujuan pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan manusia yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Referensinya ada 2, bisa dilihat dari Syekh Muhammad Nakib Al-Atos, The Fount of Education in Islam, lalu Muhammad Nakib Al-Atos, Islam and Scholaris. Di sini bisa diakses, nanti dicantumkan oleh saya di deskripsi. Lalu yang pertanyaan terakhir kita lihat. Islam Raji Al-Farqi. Ismail Raji Al-Farqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berlandaskan pandangannya, rancanglah dan jelaskan model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial. Oke, lanjut guys ke pertanyaan terakhir. Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Farqi. Menurut Al-Farqi, ilmu pengetahuan modern perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam melalui konsep Islamisasi ilmu. Ismail Raji Al-Farqi merupakan salah satu tokoh pendidikan Islam kontemporer yang terkenal dengan gagasannya mengenai Islamisasi.
ilmu pengetahuan. Menurut Al-Farabi juga salah satu masalah utama pendidikan modern itu adalah terjadinya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Akibatnya ilmu pengetahuan berkembang tanpa landasan dan nilai-nilai spiritual dan moral. Lalu islamisasi ilmu ini bukan berarti mengislamkan fakta-fakta ilmiah, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan sehingga ilmu dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia. Menurut Al-Farabi, pendidikan Islam harus mampu menghasilkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan modern sekaligus memiliki keimanan dan akhlak yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi agama dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Salah satu contoh penerapannya yaitu konsep ini adalah pada materi ekonomi syariah. Jadi dalam pembelajaran ekonomi syariah, guru dapat mengintegrasikan materi PAI dengan ilmu ekonomi melalui pembahasan tentang riba, jual beli, zakat, dan sistem perbankan syariah. Siswa dapat diajak membandingkan sistem bunga pada bank konvensional dengan sistem bagi hasil pada bank syariah serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Contoh lain adalah mengintegrasikan materi PAI dengan ilmu sosiologi melalui pembahasan zakat dan kemiskinan. Siswa dapat melakukan observasi terlebih dahulu mengenai kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitar dan mengaitkannya dengan peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial. Melalui pendekatan interdisipliner seperti ini, peserta didik akan memahami bahwasannya ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah spiritual saja, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan modern. Jadi dengan demikian, konsep islamisasi ilmu dikembangkan Al-Farabi ini sangat relevan diterapkan dalam pendidikan masa kini karena mampu menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum serta menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu, dan berdaya saing. Referensinya bisa dilihat dari Ismail Raji Al-Farabi, Islam Jatian of Order, General Principles of Life. Islam Raji Al-Farabi, Tauhid is Implementation for and Live. Ininya bisa dikutip dari repository UIN Jakarta lagi guys. Oke, mungkin itu saja pemaparan pembuatan video untuk tugas puasa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ungdur man kola, walatang man kola. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Bila mana saya ada kata penyampaian yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.